Permisi Bu Desi. Iya Pak Senda, gimana? Maaf mengganggu waktu Bu Desi. Boleh duduk dulu Pak Senda. Iya. Gimana? Terima kasih. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Desi. Iya. Ya kan saya akan melakukan latihan coaching Bu. Jadi tidak mengurangi hormat saya ke Ibu. Apabila berkenan Bu Desi diminta untuk menjadi supervisi Bu. Oh baik, menjadi supervisornya ya. Iya. Oh ya boleh Bapak. Nah kira-kira Bapak, dari yang ingin dikembangkan dari kompetensi itu, dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan bagian apa? Di bagian yang mendengarkan rasa Bu. Oh, mendengarkan rasa ya, Iya. mendengarkan dengan rasa. Nah, mendengarkan dengan rasa itu kan ada banyak poinnya ya Pak di situ. Ada yang kayak mendengar dengan hati, ada merangkum, ada yang memberikan pertanyaan yang mendalam. Nah, kira-kira nih dari beberapa bagian itu Bapak ingin fokus diamati di bagian yang mana? Ya, di bagian yang memberikan pertanyaan yang mendalam. Oh iya, oke. Nah, kenapa kok Bapak memilih yang bagian itu? Kenapa Bapak? Saya merasa di bagian memberikan pertanyaan yang mendalam itu memang masih sangat kurang Bu. Jadi beberapa saya mencoba untuk latihan dan juga mencoba untuk berusaha menjalankan rasa dengan baik, tapi di bagian pertanyaan mendalam itu saya pikir masih banyak yang perlu saya kembangkan, harus dikembangkan Bu. Jadi menurut saya bagian rasa yang harus diamati oleh Ibu nanti ya di bagian pertanyaan yang mendalam Bu. Oh oke, dari pertanyaan yang mendalam ya Iya. Pak ya, nanti yang fokus ke situ dulu. Iya. Nah, Bapak kan tadi akan melakukan praktek coaching ya. Itu Iya. kira-kira praktek coachingnya dilaksanakan kapan ya Pak ya? Ini rencananya di tanggal 30 November Bu. Oh 30 Iya. November. Jam? Nanti jamnya di jam 8 sampai kurang lebih sampai setengah jam saja Bu, sampai jam Sampai 8.30 ya. Iya. Oh oke, kalau sekitar jam segitu insya Allah nanti saya bisa membantu Pak Senda. Nah karena kalau di habis jam 10 saya ada rapat dinas gitu. Ya, nah kira-kira nih Pak Senda, harapan Bapak itu seperti apa yang Bapak inginkan nanti ketika setelah melakukan observasi, setelah supervisi itu dilakukan, kira-kira harapan Bapak apa? Ya salah satunya nanti Bu Desi sebagai supervisor nanti bisa memberikan saya masukan, saran ataupun arahan ya Bu. Ya. Jadi selama saya coaching nanti di bagian apa sih yang masih harus saya kembangkan, apakah rasa yang tadi saya menjadi kendala itu apakah sudah muncul ataukah belum. Jadi harapannya itu Bu Desi bisa menilai saya ketika coaching nanti dengan Bu Ares. Oke, nah nanti semoga apa yang Bapak harapkan nanti semoga bisa saya berikan dengan maksimal tentang masukan dan penilaian terhadap coaching yang sudah Bapak laksanakan, dan semoga besok acara coachingnya Bapak juga bisa berjalan dengan lancar ya. Bersama siapa besok Pak coachingnya? Bu Ares. Oh Bu Ares. Oke Bapak, sudah ada yang ingin mau diobrolkan lagi Bapak? Sepertinya cukup Ibu. Tapi sebelumnya terima kasih banyak karena Bu Desi Ya, sudah Pak. berkenan untuk membantu saya menjadi supervisor untuk Ya, besok. sama-sama Pak. Nanti misalnya saya ada lupa, saya diingatkan ya Iya, Pak. iya. Ya, sudah Pak. Iya, boleh saya pamit dulu. Boleh, monggo, Terima kasih, silakan. Bu Desi. Oke, selamat pagi semuanya, Bu Desi, Bu Ares. Perkenalkan Bu Ibu Ares. Salam kenal Bu Ares. Jadi seperti yang saya ngomong ke Bu Desi kemarin, hari ini kita coaching Bu. Oh iya, boleh. Boleh bisa dimulai Bu. Monggo, silahkan. Bagaimana kabar Bu Ares hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Sehat Bu? Sehat. Ya Pak, sehat. Iya, alhamdulillah juga sehat Bu Ares. Jadi kita sudah berjanji untuk hari ini kita melakukan coaching bersama atau ngobrol bareng Bu. Nah, kira-kira dari pertemuan hari ini Bu Ares, apa sih yang ingin disampaikan dari Bu Ares? Apa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dari Bu Ares? Iya Pak, begini. Jadi akhir-akhir ini itu saya sebagai guru kelas mendapat beberapa tugas tambahan.
saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, lalu sekolah akan mengadakan gelar karya, lalu ada kegiatan pembelajaran luar kelas. Belum lagi sekarang itu mendekati waktu penilaian akhir semester. Nah, saya merasa ketugasan-ketugasan itu menjadi tidak maksimal dan saya belum bisa menyelesaikan semuanya sesuai waktu yang ditentukan. Saking banyaknya tugas itu, Pak. Dan itu membuat saya merasa kayak tertekan gitu, Pak, dalam menjalankan tugas. Tertekan Bu Ares. Iya. Tertekan seperti apa yang dimaksudkan oleh Bu Ares? Tertekannya itu jadi setiap kali mau ke tempat kerja itu rasanya kayak bebannya banyak sekali, Pak. Saya bingung mau mana dulu yang mau diselesaikan karena hampir semuanya waktu itu hampir bersamaan gitu. Jadi tertekannya itu kayak khawatir, takut, bingung itu tadi mana yang harus saya kerjakan dulu dan apakah ini bisa selesai sesuai target. Jadi bisa saya ambil kata kuncinya di sini karena Bu Ares terbebani ya Bu, karena tadi ada tugas tambahan di luar jam mengajar yang menurut Bu Ares banyak ya Bu. Tadi karena ada CGP, ada gelar karya, terus ada tugas luar juga dan sebagainya, dan persiapan PAS juga ya Bu. Betul, Pak. Jadi akhirnya Bu Ares merasa tertekan. Tadi juga ada bingung juga ya Bu Ares. Nah, dalam hal ini kira-kira setelah kita nanti cakap-cakap atau ngobrol, kira-kira apa sih yang ingin Bu Ares dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu Ares? Saya ingin mendapat strategi gitu, Pak, penerapan strategi atau cara-cara bagaimana agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang bersamaan secara maksimal dan waktunya sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi bisa melakukan pekerjaan itu secara maksimal ya Bu, Iya. dan bisa selesai dengan sesuai harapannya. Dari sebelumnya Bu, kira-kira kalau kita bisa hitung dari pakai rentang ya Bu, dari angka 1 sampai 10 ini tingkat ketertekanan Bu Ares dari persoalan yang Bu Ares alami itu dari tingkat 1 sampai 10 seperti apa? Dari tingkat hasil kinerja saya. Iya. Ya, kalau dari kinerja saya sebagai tugas pokok sebagai guru itu saya berada di rentang 5 kayak gitu, Pak. Karena antara beban dengan hasil yang didapat tuh masih 50-50 gitu. Jadi hanya di level 5. Karena memang belum maksimal tadi ya. Betul, Pak. Nah, jadi dari rentang itu sendiri, dari 5 itu kira-kira Bu Ares pastinya ingin dong dari 5 itu naik ke berapa ya Bu, kira-kira nanti dari Bu Ares sendiri, kira-kira dari 1 sampai 10 lagi Bu, untuk dari 5 tadi Bu Ares ingin sampai ke tingkat berapa untuk tercapaian dari atau kemaksimalan tugas dari Bu Ares tadi? Kalau saya pribadi paling tidak minimal itu 8. Paling sedikit 8, syukur-syukur bisa ke 9. Ke 9, ya semoga nanti bisa sampai ke 9 Bu. Tapi sebelum jauh ke sana, kira-kira apa ya Bu, Bu Ares ini sudahkah berupaya ataupun sudah melakukan hal-hal untuk mencoba melaksanakan semua tugas yang diberikan tadi? Kalau mencoba sih sudah, Pak, saya, tapi ya itu tadi karena saking banyaknya jadi kadang ketika saya baru mengerjakan contoh ya mengerjakan soal PAS kan ada beberapa mata pelajaran sebagai guru SD itu belum sampai tuntas saya sudah aduh yang ini belum gitu, jadi disambil lagi yang lain, terus akhirnya semuanya tidak selesai kan, dan itu menjadi tambah beban gitu. Jadi setiap bangun tidur itu nanti mana dulu nih yang mau dikerjakan kayak gitu, Pak. Jadi masih kebingungan juga ya Bu Iya, Ares, karena menyelesaikan satu tugas ini yang satunya belum selesai dan ya, sebagainya. betul, Pak. Dari ini kira-kira Bu Ares punya strategi khusus nggak Bu, misal untuk mencoba untuk menyelesaikan hal itu? Strategi saya ya sejauh ini masih
waktu, Pak. Mengatur waktu, manajemen waktu lah ya ibaratnya. Tapi ya tetap masih belum maksimal, Pak, karena itu tadi mungkin dari faktor diri saya sendiri itu belum menemukan kelebihan saya apa sih gitu. Jadi mana dulu yang saya prioritaskan itu masih rancu itu loh, Pak, karena masih khawatir ini harus semuanya selesai misalnya di minggu ini begitu. Nah, tadi saya mendengar dari Ares itu manajemen waktu ya. Nah, jadi sudah berupaya untuk manajemen waktu tapi memang belum maksimal. Ya sebenarnya solusinya juga sudah Bu Ares sendiri yang pikirkan untuk terkait itu dengan manajemen waktu itu dengan semaksimal mungkin nantinya seperti apa ya. Tapi dalam hal ini tentu saya punya satu lagi pertanyaan, kira-kira dalam melaksanakan tugas yang menurut Bu Ares ini berat atau terbebani, kiranya perlu dukungan dari mana untuk tetap bisa menjalankan tugas-tugas itu? Dukungan kalau sementara ini saya sendiri butuh mendukung diri saya ya, Pak. Dukungan dari dalam diri saya harus punya motivasi bahwa ini memang tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Lalu yang kedua tentunya keluarga. Dengan banyaknya tugas ini kan pasti menyita waktu juga, mengurangi waktu bersama keluarga itu sangat saya butuhkan agar keluarga memahami dan bisa menerima. Lalu selain itu juga karena saya sebagai guru kelas, maka siswa-siswa saya juga saya harap bisa memaklumi, menerima dan bisa diajak kerja sama begitu. Lalu tidak lupa juga dari rekan sejawat dan tentunya kepala sekolah yang saya harapkan bisa lebih bijak begitu dalam memberikan tugas-tugas tambahan khususnya. Jadi memang banyak perlu dukungan dari segala penjuru ya, terutama dari diri Bu Ares, dari keluarga, dari rekan, bahkan murid juga ya Bu, karena ini harus memaklumi Bu Ares. Iya, karena kan saya guru kelas yang setiap hari ada di kelas. Dan apalagi kepala sekolah dengan mungkin melihat banyak tugas dan itu mungkin akan dipertimbangkan lagi kalau misal itu ada tugas yang lain. Kalau bisa dilihat dari hal ini kan berarti satu poin besarnya adalah Bu Ares memiliki kelebihan khusus di sini. Kenapa Bu Ares mendapatkan tugas-tugas yang memang harus dipercayakan kepada Bu Ares. Iya, Pak, betul juga ya. Kira-kira begitu. Nah, dari percakapan ini Bu sebelumnya apa sih yang Bu Ares harapkan dari kita melakukan percakapan hari ini Bu dengan persoalan yang sedang dialami oleh Bu Ares? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi lewat strategi dari diri saya dengan arahan dari Bapak begitu, dan juga bisa saya terapkan dengan hasil yang maksimal. Ya, jadi tadi sudah saya lihat juga memang dari Bu Ares merasa tertekan, Bu Ares merasa bingung dan sebagainya. Hasil poin penting yang didapat adalah mungkin karena hal ini adalah nilai plus dari Bu Ares karena memang dirasa sanggup untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya mungkin itu Bu Ares yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terkait permasalahan yang Bu Ares alami atau yang Bu Ares ceritakan. Tapi sebelumnya adakah yang lain yang ingin dikonfirmasi Bu? Ya, saya terima kasih sekali Pak, karena tadi saya dapat insight ya, di mana Bapak katakan kalau saya punya kemampuan artinya untuk mengemban tugas-tugas ini, itu jadi motivasi diri saya bahwa kepala sekolah memberikan tugas ini tentunya dengan pertimbangan saya. Ya, memang itu Bu. Kalau kita memang dapat tugas yang banyak, pasti itu ada perhitungan atau pertimbangan kenapa harus diberikan tugas dan pastinya itu akan sesuai dengan Bu Ares. Itu. Tapi mungkin terkendalanya tadi karena manajemen waktu dan sebagainya. Nah, kira-kira tapi setelah ini saya akan tetap kepengen kita ngobrol lagi Bu Ares. Jadi mungkin kapan kira-kira Bu Ares memiliki waktu lagi untuk menyempatkan untuk kita ngobrol lagi terkait hal ini. Saya ingin melihat perkembangan ataupun lanjut yang sudah Bu Ares lakukan. Nah, iya Pak. Selama seminggu ini saya akan mengatur waktu terkait
ya Iya. Pak tadi. Nah itu nanti akan saya atur tugas A, B, C, D dikerjakan kapan, deadline-nya kapan. Nah setelah seminggu nanti saya akan kembali melakukan percakapan dengan Bapak, sharing terkait hasil selama seminggu saya menerapkan manajemen waktu tadi. Nah, jadi minggu depan ya Pak ya. Ya, baik Bu Ares. Jadi saya tunggu perkembangan baiknya dari Bu Ares, ya kan? Kita bertemu lagi di minggu depan. Nanti Bu Ares bisa mengingatkan saya lagi ya Bu untuk Baik Pak. Oke. Ada lagi Bu selain? Saya rasa cukup Bapak. Terima kasih sekali Bapak berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan sehingga saya bisa melakukan strategi dan masalah saya. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bapak. Iya, silakan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ares. Permisi Ibu. Diklik guys, dipatahin guys. Kini ngempet mungkin guys. Bagaimana Pak Senda, sudah lega setelah praktik coachingnya? Ya, lega Bu. Ya. Gimana? Apa yang dirasakan tadi ketika praktik coaching? Ya seperti yang saya laporkan ke Bu Desi, memang ada, saya masih merasa menjanggal Bu di bagian mencari pertanyaan ataupun menggali pertanyaan itu dengan baik kepada coach tentunya gitu. Nah tadi kan Bapak sampaikan waktu kemarin kita janjian itu yang ingin Bapak kembangkan kan di bidang situ ya, Iya. yang menggali pertanyaan yang lebih mendalam. Nah setelah tadi Bapak praktek coaching itu, nah bagaimana yang menurut Bapak, kalau Bapak menilai diri sendiri setelah praktek tadi, kira-kira gimana nilainya Bapak? Kalau nilai dari saya memang masih sangat kurang Bu. Saya mencoba, memang sudah melakukan alur tinta, tapi di bagian mendengarkan rasa itu kembali lagi Bu, di bagian untuk mencari pertanyaan atau memperdalam pertanyaan kepada coaching itu saya masih terhambat. Ya entah ini dari penguasaan saya ketika mendengarkan coaching kurang baik dan sebagainya, itu saya pikir di bagian di pertanyaan ini. Jadi masih kurang Bu. Oke, nah ya kalau gitu boleh coba saya sampaikan hasil pengamatan dari saya Bapak yang sudah sangat saya boleh, Bu tulis Desi. tadi. Iya. Nah ini gini Bapak, untuk yang saya amati tadi dari praktek coaching yang sudah Bapak laksanakan itu sudah sesuai banget. Bahkan lebih tinggi loh dari standar yang dirujuk, yang saya rujuk itu ternyata Bapak bisa lebih tinggi gitu. Nah tadi kan yang pertama Bapak ada hal mengapresiasi coach, sehingga coach tadi kan ada rasa, oh ternyata kan Bapak tadi kan menyampaikan, wah ini Kak berarti sesuatu yang baik loh kalau ada yang ditunjuk Ibu karena udah percaya pada Ibu. Nah kayak itu tuh semacam apresiasi yang bisa memotivasi coach seperti itu. Nah selain itu tadi Bapak juga sudah menyampaikan alur tintanya dengan runut, dengan jelas, sudah dari tujuan sampai memberikan tanggung jawab itu juga sudah ada. Selain itu Bapak tadi juga sudah memperlihatkan mendengar dengan rasa, terlihat dari ketika si coach itu baru menjelaskan, baru menyampaikan keluh kesahnya, ada tanggapan Bapak yang positif seperti semacam ngangguk gitu, dan kehadiran penuh presence-nya Bapak itu terlihat sangat tampak di sini. Terus habis itu tadi, nah ini tadi Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sama coach. Nah itu sih untuk hal baiknya. Nah kalau menurut Bapak gimana pendapatnya dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah sesuai? Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas Iya. penilaian atau pengamatan yang sudah dilakukan kepada saya. Ternyata saya sudah melakukan salah untuk ya Bu. Iya, Saya juga sudah betul. mencoba mengolah atau present kehadiran penuh dengan tadi menyapa, juga mengangguk kepada coach dengan merespon dengan baik. Terus beberapa pertanyaan juga sudah saya sampaikan itu ya, dan juga saya pendapat dengan Bu Desi tentang yang sudah diamati. Ya, nah namun demikian Bapak, saya juga ada melihat hal-hal yang kiranya itu masih bisa dikembangkan lebih dalam lagi sama Pak Senda. Boleh saya sampaikan juga Bapak? Boleh, Bu. Nah, untuk yang pertama itu kiranya tadi kan Bapak sudah mengajukan pertanyaan ya. Namun pertanyaan yang
Bapak berikan tadi masih bersifat umum seperti itu dan kurang bisa menggali apa dari apalagi yang tadi di strategi tadi. Nah, jadi kurang menggali dari pihak coachingnya supaya dia bisa menuangkan lagi lebih dalam apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, kalau dari Bapak gimana? Sependapat tidak dengan apa yang saya sampaikan? Saya sependapat dengan itu. Saya merasakan hal itu Bu, karena memang saya terbatas untuk memberikan pertanyaan tersebut. Iya, nah itu sebenarnya bisa, kalau saran dari saya ya Pak Senda, itu sebenarnya Bapak bisa menemukan kata kunci ketika si coach tadi, Bu Ares tadi sedang menyampaikan apa masalahnya atau apa. Nah, itu nanti Bapak bisa menangkap itu kata kunci dari yang disampaikan Bu Ares. Nah, dari kata kunci itu tadi Bapak bisa kembangkan ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Selain dengan kata kunci, mungkin Bapak juga bisa menggunakan kayak pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi mungkin kan karena si coach bingung ya mau memulai dari mana untuk ceritanya, misalnya seperti, nah itu bisa dengan Bapak pantik di situ kayak gitu. Jadi biar oh iya, terus nanti dia berkembang gitu pola pikirnya. Selain itu Bapak juga bisa mengembangkan lagi misalnya tadi strateginya dengan membuat jadwal misalnya gitu tuh tadi. Nah, terus kira-kira nah jadwalnya yang seperti apa? Apakah ada skala prioritas? Mana yang Ibu lebih dahulukan misalnya seperti. Jadi nanti biar kenapa Ibu memilih strategi itu? Nah, terus nanti kalau ada strategi pilihan lain, nah Bapak bisa gali di situ. Itu ya Pak Senda. Sarannya bisa diterima Pak Senda? Sangat diterima. Oke. Nah, sekarang Pak Senda sudah mendengarkan saran-saran dari saya. Nah, terus dari setelah saran-saran tadi, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Bapak ingin lakukan setelah kita melakukan supervisi ini? Terus rencana tindak lanjut apa yang ingin Bapak lakukan kira-kira? Nah, jelas tadi akan saya lakukan saran dari Ibu, karena memang saya sangat butuh sekali pemahaman tentang bagaimana memberikan pertanyaan atau memantik pertanyaan dengan baik. Yang mungkin nanti akan saya mencari sumber-sumber lain Bu untuk belajar saya, tentunya belajar lagi entah itu di PMM atau yang lainnya untuk membantu saya menggali pertanyaan tadi. Oke Pak Senda. Nah, dari diskusi kita tadi sudah terbayangkah Bapak apa yang akan Bapak lakukan tadi untuk meningkatkan performa? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan akan belajar berlatih lebih giat lagi ya Pak G. Terutama misalnya bisa dengan lihat dari PMM, dari YouTube, kan banyak tuh Pak yang sudah melakukan praktek coaching. Nah, nanti bisa dilihat dari situ. Nah, terus ini ya Pak G, ini tadi saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya amati selama Bapak praktek coaching, sudah saya tuliskan di sini. Nanti bisa Bapak misalnya mau diperbaiki, mau Bapak ketik untuk sebagai pedoman Bapak buat praktek besok selanjutnya boleh. Tapi kalau sudah paham dengan tulisan saya juga mau langsung diterapkan juga boleh. Ada tambahan lagi Pak Senda? Sepertinya cukup sampai situ Bu. Jadi tadi juga sudah saya catat terkait koreksi ataupun saran masukan yang Ibu berikan. Jadi intinya nanti akan saya lebih giatkan belajar lagi Bu untuk bagaimana mengolah rasa ya Bu, dari bagian memberikan pertanyaan yang mendalam pada coach saya nanti Bu. Itu yang Oke Pak Senda, berarti sudah tidak ada yang ingin konfirmasi lagi ya Pak ya. Berarti kita bisa akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, masukan dan sarannya bisa bermanfaat bagi Pak Senda, dan semoga besok praktek coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Seperti itu Pak Senda, mohon izin saya pamit dulu ya karena mau ke dinas. Iya. Monggo Pak Terima Senda. kasih Bu Desi.